Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah al-Asran yang selalu dirahmati oleh Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita berbuka puasa, itu kalau takjil ataupun menyegerakan kita berbuka dengan makanan-makanan yang manis, itu sebenarnya suatu anjuran yang memang ada hadisnya tidak sih akan anjuran tersebut, gitu ya. Jadi sebetulnya sih ada yang bertanya gitu ya kepada saya, katanya tolong dibahas di dalam masalah takjil ini, seperti itu. Nah, ada gak sih hadis khusus tentang anjuran berbuka itu harus dengan yang manis-manis? Sebetulnya sih kalau saya cari-cari, saya tidak menemukan ada hadis khusus jika berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Hanya saja saya menemukan ada hadis yang mendekati gitu ya. Jadi ada hadis yang mendekati akan anjuran kalau kita pertama kali berbuka itu harus dengan yang manis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru, jika Rasulullah berbuka puasa, maka apa yang pertama kali yang dikonsumsi oleh Rasulullah itu ala rutobatin. Jadi Rasulullah selalu mencicipi rutobat. Rutobat itu adalah kurma basah, ya. Jadi kurma basah itu dikatakan dengan rutobat. Kapan Rasulullah memakan rutobat tersebut? Qabla ayyusolliya, sebelum Rasulullah melaksanakan sholat maghrib. Jadi ketika mendengar azan, maka Rasulullah makan dulu rutobat. Nah setelah itu baru Rasulullah mengerjakan sholat maghrib. Jadi tidak sholat maghrib dulu, menyegerakan berbuka dulu. Fa'ilam takun rutobatun, maka jika Rasulullah tidak menemukan di rumahnya itu ada rutobat, fa'ala tamaratin, maka Rasulullah memakan tamarot. Dan tamarot itu adalah istilah dari kurma kering. Fa'ilam takun, maka jika tidak menemukan juga tamarot, hasawatin min ma'in, maka Rasulullah menggantikan dengan satu tegukan air. Nah, hadis ini riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Nah, jadi kalau barusan yang sudah saya bacakan di dalam hadis ini, memang hadis ini tidak menyebutkan secara langsung ya, kalau kita berbuka puasa itu harus dengan memakan makanan yang manis, seperti itu. Tetapi sejumlah ulama mengkiaskan, jadi sekali lagi, sejumlah ulama itu mengkiaskan kurma itu dengan makanan yang manis. Ya, memang kita tidak temukan hadis khususnya, tetapi ulama mengkiaskan kurma itu dikarenakan manis sehingga mengkiaskan kurma itu adalah makanan yang manis. Dan memang kan tidak di semua wilayah kita itu dengan dapat mudah menemukan ada buah kurma seperti itu. Meskipun kalau di kita sekarang tidak susah ya untuk menemukan buah kurma. Nah, itu adalah hadis yang pertama. Itu adalah makanan yang jika dikonsumsi Rasulullah ketika berbuka puasa. Nah, kemudian ada gak sih minuman apa yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa minuman yang paling disukai oleh Rasulullah itu minuman yang dingin dan juga manis. Nah, ada istilah manisnya juga. Jadi sekali lagi Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah itu sangat menyukai minuman yang sifatnya dingin dan juga manis. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, tetapi di dalam hadis ini tuh tidak menerangkan khusus yang diminum oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan saja. Tidak ya. Jadi hanya menceritakan bahwa ini loh minuman yang disukai oleh Rasulullah. Jadi tidak spesifik menceritakan ya berarti sama di bulan-bulan yang lainnya pun ya inilah minuman yang disukai oleh Rasulullah.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan dari hadis yang barusan saya sampaikan tersebut terkait akan minuman tersebut. Ibnul Qayyim mengartikan menjadi dua arti. Yang pertama, yang dimaksud dengan minuman dingin dan juga minuman manis itu, Ibnul Qayyim berkata bahwa Rasulullah itu sangat menyukai minuman yang berasal dari mata air yang segar. Ya, jadi memang Rasulullah sangat menyukai minuman mata air, berarti ini air mineral ya, air yang segar dan juga airnya itu ada rasa kemanis-manisan. Nah, dan mungkin kita juga kan sering menemukan ada air mineral yang mana rasanya antara satu air mineral dengan air mineral yang lain itu terkadang kita menemukan rasa yang agak berbeda-beda ya. Dan kalau kita menemukan ada air mineral kok rasanya ini agak sedikit manis-manis. Nah, seperti itulah minuman yang disukai oleh Rasulullah, segar dan juga manis. Nah, itu adalah yang diartikan yang pertama menurut Ibnul Qayyim. Nah, dan kemudian yang diartikan menurut Ibnul Qayyim yang kedua, yang dimaksudkan air dingin dan manis itu adalah Rasulullah juga sangat menyukai minuman yang mana minuman itu dimasukkan cairan madu dan juga kurma. Seperti itu. Nah, ini memang termasuk salah satu di dalam pengobatan tibun nabawi. Ya, yang memang biasa dilakukan oleh Rasulullah, kan sifatnya kurma dan madu itu manis yang dimasukkan ke dalam air seperti itu. Nah, ini adalah yang dua arti yang dimaksudkan dengan dingin yang manis yang diartikan oleh ulama Ibnul Qayyim. Nah, sementara hadis mengenai anjuran berbuka dengan makanan ataupun minuman yang manis, jadi sebetulnya sih saya itu tidak menemukan ya, tidak menemukan hadis yang lebih spesifiknya harus dengan yang manis ya, tidak seperti itu. Tetapi yang sudah tadi saya katakan, anjuran tersebut itu bukan berarti tidak ada dasarnya ya. Sekali lagi, anjuran tersebut itu bukan berarti tidak ada dasarnya. Karena memang beberapa ulama juga menganjurkan kalau berbuka itu lebih baik berbuka dengan yang manis-manis. Seperti itu. Kalau di dalam hadis kan tadi berbuka dengan kurma. Nah, ini udah barang tentu kenapa Rasulullah berbuka dengan kurma, berarti kurma itu mengandung manfaat yang sangat besar sekali. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita temukan di dalam kurma. Di antaranya untuk penglihatan, itu baik sekali. Ya, karena ketika kita berpuasa, maka semakin siang, semakin sore penglihatan itu akan agak sedikit menurun kualitasnya. Maka dengan kurma, memakan kurma tersebut itu akan lebih cepat untuk mengembalikan kenormalan penglihatan kita. Jadi itu salah satunya lah seperti itu. Nah, dan juga Muhammad Ali Asy-Syaukani misalkan menganjurkan kalau berbuka harus dengan yang manis. Ataupun misalkan seperti ulama yang berpendapat seperti Al-Khattab Ar-Ruwaini, beliau adalah ulama yang bermadzhab Imam Maliki. Di dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, di dalam kitab itu beliau menceritakan apa saja sih sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kita itu sedang berpuasa. Nah, di antara salah satu sunnahnya itu di dalam kitabnya itu dikatakan bahwa harus menyegerakan berbuka, salah satu hadisnya tersebut. Kenapa harus menyegerakan berbuka? Karena itu kan sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap orang yang lemah, dan juga menyayangi terhadap diri kita sendiri ya, terhadap fisik kita sendiri, sehingga karena sudah waktunya berbuka maka segeralah untuk berbuka. Nah, dan itu juga kan sebagai pembeda dengan orang Yahudi. Nah, di dalam kitab itu ulama tersebut menganjurkan bahwa berbukalah dengan yang manis-manis. Maka para ulama bersepakat bahwa kalau kita berbuka puasa, takjilnya itu harus dengan yang manis-manis seperti itu. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kalau saya mendengar dari penjelasan dokter, karena kan di tubuh kita itu ada kadar gula darah, ada yang berupa cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kan, ada juga elektrolit di dalam tubuh kita. Nah, kesemuanya itu jika kita berpuasa, maka akan semakin siang, semakin sore itu fungsinya itu akan menurun.
Kenapa? Itu dikarenakan tidak adanya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita berbuka dengan makanan ataupun minuman yang manis, itu akan cepat mengembalikan energi yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh dokter, kenapa sebaiknya kalau pertama kali kita berbuka harus memakan makanan yang manis. Nah, sumber energi yang ada di dalam tubuh kita itu kan dihasilkan dari karbohidrat. Yang diubah menjadi gula, oleh apa diubahnya? Diubahnya itu kan oleh insulin yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, oleh karena itu dianjurkan memakan makanan manis itu guna untuk menyeimbangkan kembali kadar insulin yang ada di dalam tubuh kita ini. Sehingga apa? Sehingga dapat melanjutkan produksi energi yang ada di dalam tubuh kita ini. Tetapi dokter itu mengingatkan kita harus tahu batasannya, ya. Artinya kita nggak boleh kalaf, artinya kita ya nggak boleh berlebih-lebihan ketika memakan makanan yang manis tersebut. Karena yang baiknya itu adalah hanya 5% dari total jumlah asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Ya, artinya tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Kan Rasulullah juga berkata khairul umur awsatuha. Perkara yang baik itu adalah yang pertengahannya. Jadi tidak terlalu kurang dan juga tidak berlebihan. Dan Rasulullah pun memakan kurma ya tidak sampai 1 piring seperti itu. Hanya mencicipi beberapa butir kurma saja. Dan kebiasaan Rasulullah jika memakan makanan kurma setiap harinya itu adalah dalam 1 hari itu hanya sebatas 7 butir saja. Tidak pernah melebihi dari 7 butir gitu ya. Nah, sehingga itu bisa diatur, misalnya ketika waktu buka 3 butir, ataupun ketika waktu malam hari sebelum kita tidur 2 butir, dan ketika sahur bisa 2 butir kembali. Nah, dan itu kan tidak akan membuat kenyang. Misalkan kita makan 3 butir tidak akan membuat kenyang ke perut kita. Berarti itu menunjukkan bahwa hal itu tidaklah israf ataupun tidak berlebihan seperti itu. Jadi apapun itu yang namanya berlebihan tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya. Seperti itu. Justru kalau misalkan ketika kita buka terlalu banyak makanan yang manis, misalkan udah kolaknya 1 mangkok ya penuh misalkan, terus belum sirupnya sampai 1 gelas, lanjut belum nanti kita nanti makan ditambah 1 piring nasi yang besar banyak juga gulanya kan, belum sayur-sayuran pun dicampur lagi dengan gula, berarti itu kan terlalu banyak sekali asupan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Justru kalau terlalu banyak juga gula yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kasihan nanti jantung kita sama hati kita itu. Kenapa? Karena itu nanti bekerjanya itu akan berat gitu ya. Kalau terlalu banyak gula bekerja mengoptimalkan jantung dan hati itu akan berat. Kasihan banget gitu, seperti itu. Nah, ya mungkin bisa dipahami ya. Dan untuk sahur itu sebetulnya kalau untuk sahur itu jangan terlalu banyak makanan yang manis ya. Untuk sahur itu jangan terlalu banyak makanan yang manis seperti itu. Jadi kalau misalkan mau makan makanan yang manis ketika sahur itu paling baik itu adalah memperbanyak makanan sayur ataupun buah-buahan manisnya itu seperti itu. Karena kalau misalkan terlalu banyak minuman sirup-sirup ataupun makanan apalah yang kolak-kolak yang terlalu banyak ngandung gula, tapi kalau sedikit sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terlalu banyak begitu ya, misalkan sampai 2 mangkok kolak gitu ya, ditambah 1 gelas sirup, misalnya itu udah terlalu banyak kalau seperti itu. Karena kan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita itu kan akan naik, yang akan mendorong insulin. Jadi untuk terus nih insulin ini terus menggenjot produksi energi, sehingga ketika nanti siang harinya kita itu akan lebih mudah cepat lelah, akan lebih cepat capek begitu. Jadi nanti puasanya leles gitu ya, puasanya lusa gitu. Yaitu dikarenakan itu ya, karena produksinya itu terlalu keras dari gula tersebut. Seperti itu. Nah itu mungkin ya sedikit yang saya bahas mengenai takjil. Jadi sepakat ya apa yang dikatakan oleh dokter dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, maka sebaiknya bertakjillah ataupun menyegerakanlah kita berbuka sedikit saja
dengan makanan yang manis ataupun minuman yang manis. Dan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah apa? Yang terbaik adalah memakan buah kurma, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan sudah terjawab ya. Saya nggak tahu nih siapa yang bertanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.